Jadi tidak boleh terlalu lama kemudian makanan ini menunggu untuk didistribusikan, nggak boleh lama. Itulah yang kemudian yang salah satu ya yang menjaga atau cara untuk menjaga agar makanan ini tetap sehat, layak dimakan, kemudian komposisi kalori dan gizinya tidak rusak. Kalau satu kecamatan itu ada dihitung, diperkirakan kurang lebihnya ada 15.000 penerima manfaat. Kemudian kalau dapur itu kita asumsikan layak dan wajar mempersiapkan 3.000. Itu berarti kan ada 5 dapur di kecamatan itu. Ya sudah, itu. Nah, di mana desa yang kedapatan dapur itu otomatis mendapatkan berkah karena diharapkan relawan dapur yang 47 orang itu diambilkan dari mak-mak dari desa tersebut. Tidak semua ibu-ibu kita di desa ya terutama, kalau dia punya anak 4 orang, semua sekolah SD, atau yang satu di sekolah SMP misalnya, itu dia kan memikirkan bagaimana menyiapkan sarapan itu. Itu satu persoalan tersendiri loh bagi orang desa. Nah, otomatis dengan ada makan bergizi gratis, orang tua terbantukan. Dia tidak perlu kemudian menyiapkan makan pagi bagi putra-putranya. Itu kan sangat membantu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim, jumpa lagi di Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama saya Silka Suharizona dan tentunya tidak sendiri karena Silka menghadirkan narasumber yang luar biasa hari ini untuk membahas terkait dengan berbagai isu yang ada di masyarakat nih. Salah satunya yang paling kerap diperbincangkan hari ini yaitu terkait dengan program MBG. Dan kita akan membahas bagaimana sih harapan dan juga pemerataan program makan bergizi gratis ini bagi pertumbuhan ekonomi di desa. Bersama dengan seorang politisi senior dari fraksi Partai Gerindra, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim, Bapak Dr. Andes M. Rafiq. Assalamualaikum Pak Rafiq. Gimana kabar hari ini Pak? Baik. Terima kasih sebelumnya sudah mampir ke podcast ini untuk kita berdiskusi mengenai isu yang sebetulnya ini cukup hangat nih Pak, karena selalu menjadi perbincangan masyarakat terkait dengan makan bergizi gratis yang harapannya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Nah, Pak Rafiq sendiri ini dari Dapil Kabupaten Gresik dan Lamongan ya? Baik, dan terkait dengan MBG Pak, ini kan banyak menjadi perhatian publik. Ada yang memang senang program ini luar biasa membantu begitu, tapi juga ada yang berharap bahwa program ini juga perlu dievaluasi. Nah, kalau Pak Rafiq sendiri melihat sampai hari ini implementasi dari program MBG ini seperti apa sih Pak? Ya, program ini kan program prioritas dan favoritnya Pak Prabowo ya. Secara eksplisit itu memenuhi bagian dari ikhtiar memenuhi di asta-citanya Pak Prabowo yang nomor 4 itu. Ini program ini kan sedang berjalan, sedang berproses. Jadi belum semua penerima manfaat itu mendapatkan. Tetapi ini sedang berproses pendirian SPPG-nya atau dapurnya. Kemudian sambil kalau kemudian ada persoalan-persoalan yang akhir-akhir kemarin itu muncul, soal keracunan, ya kita terbuka aja. Pemerintah Pak Prabowo juga terbuka, siapapun terbuka untuk melakukan evaluasi, melakukan koreksi, nggak apa-apa. Asalkan dengan niat yang baik dan dengan data-data yang faktual ya. Jadi bukan karena itu menjadi bagian dari proses politisasi yang arahnya kemudian mendegradasi program ini. Tetapi kalau koreksi dan pengawasan saya kira memang perlu. Dan itu untuk apa? Ya untuk menampilkan program ini, program yang berkualitas, kemudian betul seperti apa yang dicita-citakan Pak Prabowo menjadi instrumen untuk menciptakan Indonesia Emas di 2045. Oke, menjadi salah satu program prioritas yang harapannya memang betul-betul sesuai dengan harapan begitu ya Pak, sesuai dengan tujuan awal. Kalau dari data yang saya peroleh, ini sampai Agustus lalu, 22 Agustus, ini data yang disampaikan Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa, kepada rekan-rekan media, ini penerima manfaat 5,2 juta jiwa. Mungkin hari ini
semakin banyak juga begitu ya Pak, semakin bertambahnya penerima manfaat. Nah, kalau Bapak melihat di Jawa Timur sendiri, apakah sudah cukup merata penerima manfaat atau memang masih ada beberapa kabupaten kota yang belum terjangkau sama sekali? Belum. Oke. Di Jawa Timur itu belum ada 50% jumlah SPPG, jumlah dapur yang memberi manfaat atau yang melayani anak-anak didik kita atau penerima manfaat yang masuk klaster B3. B3 itu ibu menyusui, ibu hamil dan balita. Itu juga punya hak untuk mendapatkan manfaat dari program MPG ini. Tetapi hari ini memang konsentrasinya di adik-adik kita yang ada di sekolahan. Belum. Ini contoh saja ya. Gresik itu misalnya, Gresik itu ada sekitar 125 target ya, sesuai dengan penerima manfaat. Sekabupaten Gresik itu 125 dapur. Hari ini belum ada separuhnya yang berjalan. Dan ya semuanya proses. Dapur itu yang saat ini kita sebut dengan SPPG itu ya Pak? Iya. Oke, yang kemudian di dalamnya ada beberapa komponen, pengawas dan lain sebagainya itu ya? Oke. Jadi begini, biar nggak salah pemahaman para pemirsa ya. Itu kan sebutan kita untuk memudahkan aja ya dapur. Tetapi itu kan sebetulnya namanya kan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Betul. Jadi mudahnya ya dapur gitu aja. Ya di dalamnya tentu di situ ada orang masak, ada relawan, kemudian ada yang penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya itu ada kepala dapur, ada ahli gizi, ada ahli akuntansi, kemudian di produksi dalam dapur itu juga dibagi-bagi divisinya, ada produksi bagian masak, ada yang masa persiapan, penyiapan bahan baku, kemudian ada yang bagian pemorsian setelah diproduksi, kemudian ditata itu, kemudian ada yang distribusi dan sebagainya. Dan itu saya kira siklus kerja di dalam SPPG ya, tetapi yang bertanggung jawab penuh adalah ya kepala dapur, karena dia yang menentukan kualitas dan kelancaran dari proses produksi di SPPG itu. Oke, dan ketua atau pemimpin itu yang berasal dari ahli gizi itu kah Pak atau bukan? Bisa beda? Kepala dapur itu kan pemerintah pusat pernah melakukan rekrutmen yang namanya SPPI. Jadi SPPI itu sarjana percepatan pembangunan Indonesia. Kemudian itu dari situ diseleksi, kemudian ditugaskan menjadi kepala dapur. Satu sisi dia menjadi kepala dapur, kalau di lokal itu ada yang berperan sebagai kepala kepala koordinator kecamatan, ada yang korek istilahnya regionalnya, jadi koordinator di kabupaten ada. Jadi ini menjadi sebuah organisasi yang memang terstruktur, sistematikanya luar biasa dan semuanya pertanggung jawabannya kepada BGN. Dan sejauh ini Komisi B melihat atau mengevaluasi di Jawa Timur sudah cukup baik ya Pak? Kalau melihat kan ada beberapa, seperti kemarin kasus keracunan banyak di sekitar Jawa Barat. Kemudian juga ada kasus satu orang kemudian menguasai 41 dapur MBG tapi di Sulawesi. Nah, tapi kalau di Jawa Timur sendiri overall masih aman ya Pak untuk evaluasi dari pelaksanaan MBG ini? Dari sisi apanya? Keseluruhan dari manajemen pengelolaan, kemudian kualitas pelayanan atau menu gizi dan lain sebagainya. Kasus di Jawa Timur yang muncul apa ya? Iya, saya juga tidak banyak melihat minim. sih. Jadi gini, sebenarnya itu kan begini. Kalau dapur ini ingin menjaga kualitas makanannya, kualitas itu layak ya, dan kalorinya cukup, proteinnya cukup, dan perimbangan di dalam menunya cukup, dan bahan baku itu layak, itu sebetulnya kok menurut saya sangat sangat janggal kalau kemudian terjadi keracunan. Karena gini, siklus di dalam SPPG, di dalam dapur itu misalnya produksi bagian masak, tidak boleh cepat-cepat. Itu
tidak boleh sebelum jam 12 malam. Itu mulai masak mungkin jam 2 malam atau bahkan jam sesuai dengan nanti jam berapa dia memberi manfaat. Jadi gini, semakin banyak dia memberi manfaat di jam pagi untuk TK sama SD misalnya atau MI ya, itu berarti dia kerjanya itu semakin didekatkan dengan distribusinya. Jadi tidak boleh terlalu lama kemudian makanan ini menunggu untuk didistribusikan, nggak boleh lama. Itulah yang kemudian yang salah satu ya yang menjaga atau cara untuk menjaga agar makanan ini tetap sehat, layak dimakan, kemudian komposisi kalori dan gizinya tidak rusak. Saya kira itu menjadi kewenangan kepala dapur lah untuk mengatur ritme itu. Tetapi di Jawa Timur saya kira cukup baik ya Pak. Cukup baik dan ini mungkin dari sisi percepatan aja yang diperlukan. Karena setelah di Agustus di Opnam untuk seluruh dapur yang sedang persiapan itu, yang sedang terdaftar dan teregistrasi di BGN, kemudian dia sudah dalam status proses persiapan, artinya dia mulai membangun itu, kemudian kan dikumpulkan, dikoordinasi oleh BGN, kemudian dipastikan tanggal berapa dia bisa running. Tetapi setelah itu sampai hari ini yang pada periode itu belum ada yang running. Jadi masih menunggu. Mungkin ini juga masih di BGN sendiri juga mungkin dari segi tata kelola keuangannya mungkin ya, mungkin masih dianu. Ini ada sedikit keterlambatan untuk running dapur-dapur yang baru. Pak Rofik, sejauh ini pengamatan Bapak sendiri terkait dengan MBG yang sudah ada, ini kan sesuai dengan asa cita Pak Prabowo untuk memajukan perekonomian desa. Bagaimana membangun dari desa otomatis melibatkan masyarakat desa. Apakah sejauh ini memang keterlibatan atau kebermanfaatan itu betul-betul dirasakan manfaatnya untuk masyarakat desa atau seperti apa yang Bapak amati? Iya, keberadaan SPPG atau dapur program makan bergizi gratis ini sebetulnya sekaligus menjadi instrumennya Pak Prabowo untuk menjawab dua asta cita. Yang pertama peningkatan SDM, karena yang dibangun ini adalah SDM sumber daya manusia ya, gizi terpenuhi, kemudian bisa menghasilkan IQ yang masuk kategori layak lah, IQ-nya ya, tidak di bawah ya, artinya IQ yang bisa diperkirakan bisa berkompetisi di era global nanti dengan segala bidang dan latar belakangnya. Sekaligus juga program MBG ini menjawab program Astacia yang nomor 6, yang paling dekat dengan desa. Pak Prabowo di Astacitanya itu ingin membangun perekonomian di desa dan dari bawah. Untuk apa? Untuk pemerataan dan memberantas kemiskinan. Bahasanya Pak Prabowo itu bukan mengentaskan, tapi memberantas kemiskinan. Artinya program MBG ini sekaligus menjadi instrumen atau menjadi bagian dari ikhtiar untuk menjawab dua astacitanya Pak Prabowo itu. Karena pasti kalau dapur ini kan begini, berbasis kecamatan kan. Katakanlah begini, kalau satu kecamatan itu ada dihitung, diperkirakan kurang lebihnya ada 15.000 penerima manfaat anak-anak didik kita ya di semua level itu. Kemudian kalau dapur itu kita asumsikan layak dan wajar mempersiapkan 3.000 penerima manfaat, 3.000 porsi ya. Itu berarti kan ada 5 dapur di kecamatan itu. Ya sudah itu. Di mana desa yang kedapatan dapur itu otomatis mendapatkan berkah karena diharapkan relawan dapur yang 47 orang itu diambilkan dari mak-mak dari desa tersebut karena biar cepat, datangnya cepat, kalau pulang ya cepat. Jadi apalagi cuma hanya 47 orang itu kan cukup
sangat membantu di desa itu. Oke, berarti rasio pembaginya maksimal 3.000 porsi tadi ya Pak 3.000. untuk satu SPPG? 3.000. Oke, dan setelah program kasus-kasus kemarin kemudian ditentukan maksimal 3.000. Maksimal 3.000. Oh, sebelumnya berarti bisa lebih bisa banyak 4.000. lagi. Oh. Tergantung kelas dapurnya. Kalau dapurnya itu bagus, kemudian luas dan ruang produksinya juga cukup, ininya tidak terlalu kecil dan memenuhi standar BGN, saya kira itu bisa 4.000 yang kemarin-kemarin. Tetapi kebijakan yang baru ini hanya dimaksimalkan 3.000. Biar apa? Biar satu mungkin untuk saling untuk pemerataan ya, biar tidak terlalu jomplang antara SPPG yang satu dengan SPPG yang lain dalam mempersiapkan makan bergizi gratisnya. Artinya ya sudah terus ada evaluasi ketika misalnya ada perkembangan, tadi buktinya langsung dievaluasi dari jumlah rasio ini ya, pembagi berapa banyak porsi yang harus bisa disiapkan dari satu SPPG, kemudian juga mungkin memperbaiki kualitas pengawasan dan lain sebagainya begitu ya Pak. Karena sebetulnya saya melihat juga di masyarakat itu banyak juga yang sangat terbantu dengan program ini, tapi juga tidak dipungkiri bahwa yang menginginkan evaluasi pun banyak karena hal lain yang dihasilkan dari program ini kan juga yang memakan anggaran yang cukup besar ya Pak, sampai nanti di 2026 proyeksinya sekitar 300 triliun lebih begitu. Nah, bagaimana Pak kemudian memastikan anggota Komisi B mungkin juga komitmen atau mungkin catatan-catatan yang kemudian diberikan supaya hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi di masa depan. Ini kan masih running belum 50% ya Pak, otomatis kan akan banyak hal yang akan terjadi nanti begitu. Secara prinsip kepemimpinan Pak Prabowo ini sangat responsif. Jadi setiap ada persoalan itu langsung Pak Prabowo menginstruksikan ini cari, kemudian solusinya gimana. Kalau solusinya kemudian A, B, C, ya itu harus dilakukan. Dan itu kepemimpinan Pak Prabowo ya tidak ingin membiarkan masalah itu berlarut-larut. Jadi harus cepat ada penanganan. Nah, bahwa kalau ada koreksi itu bukan di soal besaran ini perlu atau tidak MBG ini, bukan itu. Tetapi koreksi itu pada tataran pelaksanaan. Jadi misalnya begini, misalnya kalau ada keterlambatan distribusi, itu silakan dikoreksi. Oh, ini berarti mungkin di proses produksinya terlalu lambat atau di proses distribusinya yang terlalu lambat. Kalau kemudian ada keterlambatan kedatangan makan bergizi gratis bagi adik-adik kita, di situ koreksinya. Tetapi kalau koreksi dalam bahwa program ini harus kemudian ditinjau ulang begitu, saya kira enggak lah. Kalau di kota memang enggak begitu terasa Mbak, tetapi Mbak Silka lihat di kawasan daerah ya. Jadi tidak semua ibu-ibu kita di desa ya terutama, kalau dia punya anak 4 orang, semua sekolah SD, atau yang satu di sekolah SMP misalnya, itu dia kan memikirkan bagaimana menyiapkan sarapan itu. Itu satu persoalan tersendiri loh bagi orang desa. Di samping kemampuan keuangan dan ekonominya mungkin tidak memenuhi ya, itu menyiapkan sarapan untuk 4 anak itu di samping waktu juga biaya kan. Nah, otomatis dengan ada makan bergizi gratis, orang tua terbantukan. Dia tidak perlu kemudian menyiapkan makan pagi bagi putra-putranya, itu kan sangat membantu. Nah, kemudian waktu itu bisa dimanfaatkan dengan aktivitas yang lain bagi ibu-ibu rumah tangga di desa. Itu sangat membantu. Jadi kalau dari sisi kemanfaatan dan dari sisi positifnya dari keluarga itu sangat membantu. Kalau anak satu enggak, tapi kalau anaknya 5 semua masih sekolah belum ada yang di perguruan tinggi kan semuanya menjadi penerima hak
menerima manfaat. Itu kan luar biasa. Ya. Dan orang desa itu kan anaknya banyak-banyak. Kalau orang kota cuma 2. Orang desa itu anaknya 10, 7 itu biasa. Dan sangat terbantu. Iya, sangat ya, terbantu. Baik. Itu dari sisi keluarga, belum lagi dari sisi yang lain. Karena misalnya dari sisi yang lain, dari sisi kelembagaan pendidikan, ini proses pembentukan karakter yang tidak ada di mata pelajaran. Bagaimana kemudian omprengnya itu datang, kemudian dikumpulkan di kantor, kemudian perwakilan kelas ngambil 5 atau 4 orang, diambil dimasukkan di kelas, kemudian ditata, dibagi. Itu kan pekerjaan atau kegiatan-kegiatan siswa yang tidak ada di pelajaran. Kemudian ditata, dibagi ke teman-temannya secara merata, dipersiapkan, kemudian berdoa bersama, makan bersama, sambil dia mungkin bergurau atau pasti akan membicarakan apa yang dia makan. Enak apa tidak, kemudian ini cocok apa tidak, kan begitu. Itu kan akan membentuk karakter. Ada kebersamaan di situ, kemudian ada kedekatan sesama siswa, dan tentu saja guru yang memandu di dalam proses makan bergizi gratis. Saya kira ini juga sangat baik, karena di situ lebih dekat guru dengan para siswanya. Baik, Pak Rofik, kembali ke pertumbuhan ekonomi desa tadi, Pak. Memang benar bahwa keterlibatan SPPG yang melibatkan masyarakat desa ini sangat membantu sekali. Tapi berbicara soal pertumbuhan ekonomi itu kan melibatkan perputaran ekonomi di desa itu. Nah, otomatis kan melibatkan mungkin petani, kalau daerah pesisir melibatkan nelayan dan lain sebagainya. Nah, apakah keterlibatan itu sudah optimal yang Bapak lihat hari ini ya? Mengingat juga kalau ada beberapa case MBG itu menunya contoh burger. Nah, itu kan saya rasa itu bukan hasil dari petani untuk burger, roti itu kan bahan-bahannya bukan dari kita begitu ya. Nah, apakah keterlibatan masyarakat itu untuk perputaran ekonomi sudah cukup optimal untuk yang di Jawa Timur ini, Pak Rofik? Belum ya. Jadi gini, terkait dengan posisi saya sebagai anggota Komisi B, saya sudah memberikan, kita sama-sama lah di dalam rapat-rapat itu memberikan dorongan kepada dinas-dinas ya. Dinas yang paling dekat dengan program MBG ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, dan Dinas Perkebunan. 3 dinas ini yang paling dekat. Dinas Pertanian itu menyiapkan kecukupan beras dan kualitasnya. Ini oke lah, kita sudah sembada pangan. Kalau mencari beras premium untuk MBG paling gampang lah, dan sangat cukup dan di mana-mana ada. Kemudian peternakan. Peternakan ini kita ada peternak telur dan peternak ayam potong untuk daging. Nah, ini nanti kalau semua dapur sudah beroperasi, sekarang yang terkenal pusat telur itu kan hanya Blitar dan sekitarnya. Blitar, sebagian Kediri, sebagian Tulungagung kan. Ini nanti untuk, apalagi kalau se-Jawa misalnya, atau katakanlah se-Jawa Timur aja sudah beroperasi semua. Ini ketersediaan telur dan daging. Ini saya kira juga hitung-hitungan saya ya, ini tidak cukup. Apalagi oleh karena itu gini, kita memberikan dorongan kepada dinas-dinas tersebut untuk mempersiapkan, bikin klaster lah, bikin zona. Jadi bagaimana peternakan baik ayam petelur maupun pedaging itu kemudian didekatkan dengan dapur-dapur itu, jangan disentralistik di kawasan Blitar dan sekitarnya aja, tetapi di semua kawasan itu dia memberikan dorongan kepada peternak-peternak yang mungkin kalau dia tidak bisa menjadi mitra dari perusahaan-perusahaan pakan ternak itu bisa mandiri. Nah, disinilah pentingnya pemerintah daerah untuk memberikan dorongan agar tumbuh dan lahir peternak-peternak mandiri yang kemudian ini bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan dapur di tempatnya masing-masing. Ini sebetulnya lebih visible ya, lebih visible. Kemudian di samping juga akan mendinamisasi perekonomian di desa, harga lebih terjangkau karena rentang distribusinya akan pendek. Kalau
di level satu kecamatan, apalagi di kecamatan itu ada 5 dapur, berarti kan ada 5 desa yang ketempatan itu, kan dekat. Paling radiusnya mungkin sekitar 6 atau 7 kilo aja dan itu kan lebih bisa memotong biaya transportasi. Jadi saya kira itu juga memberikan dampak yang luar biasa bagi desa. Oke, Pak monggo Pak, sambil diminum sambil kita ngobrol-ngobrol. Baik, jadi Komisi B ini betul-betul sudah mendorong bagaimana pemerataan ekonomi itu optimal dengan melibatkan ya petani, peternak dan lain sebagainya. Termasuk kalau dapil jenengan ini kan Gresik Lamongan ya Pak. Berarti ini keterlibatan nelayan pun juga semakin masif ya dalam program MBG ini ya Pak. Kalau di Lamongan sendiri? Ya kalau ikan kan cukup kan. Jadi di dapil saya itu kan penghasil ikan. Baik ikan tangkap maupun ikan budidaya. Lamongan TPI tempat pelelangan ikannya besar, di Gresik juga besar. Kalau soal ikan ya, berbasis ikan saya kira cukup lah. Dan di beberapa kawasan kan juga menghasilkan ikan di Malang Selatan, kemudian di Pasuruan, kalau di Mataraman itu bisa mendapatkan pasokan dari daerah-daerah penghasil ikan. Kalau ikan saya kira cukup ya, menurut saya ya. Ini. Pak Raufik, ini tadi kan dikatakan bahwa program MBG ini memang terbilang baru karena di periode Pak Prabowo ini ya, memang dijalankan secara bertahap atau memang beberapa kabupaten kota itu belum siap secara infrastruktur dan lain sebagainya. Kenapa kemudian belum tercapai begitu 50%? Gini, pendirian SPPG ini kan dibuka secara bebas oleh BGN, memakai aplikasi. Jadi siapapun atas nama yayasan apapun itu kemudian bisa play ke aplikasi itu, mendaftarkan diri sebagai pemilik atau mitra BGN di dalam mendirikan SPPG. Misalnya ada yayasan pendidikan apa, kemudian dia punya lahan, punya kapital, kemudian dia sendiri juga ada calon penerima manfaatnya karena muridnya banyak, bisa. Jadi dia daftar ke BGN, kemudian secara teknis ya lokasinya, kemudian betul yayasan ini yayasan benar, bukan yayasan abal-abal, faktanya ada bahwa itu menjadi betul-betul ada gitu. Kemudian ya dari situ kemudian mendapatkan status dari BGN, ID SPPG-nya, kemudian dia mulai membangun, kemudian ada Monef dari BGN yang dilaporkan secara D2D-nya kepada BGN progresnya seperti apa. Kalau sudah cukup fisik, kemudian peralatannya dimasukkan ke BGN. Dan ini semua online. Semua online. Jadi tinggal ngirim-ngirim aja fakta-fakta itu melalui video. Kemudian diturunkanlah yang namanya kepala SPPG, kepala dapurnya. Ya ditugaskan, itu masing-masing SPPG kan punya ID, jadi ada ID-nya, dia datang, terus kemudian dia mempersiapkan segala sesuatunya, memasukkan di dalam alur aplikasi BGN itu, di BGN itu mulai dari penerima manfaatnya siapa, lembaga pendidikannya apa saja yang di situ, dan itu semua masuk di alur. Tapi memang harus yayasan pendidikan ya Pak? Ya tidak harus. Tidak harus juga. Tapi itu bisa mengajukan. Saya baru tahu kalau mekanismenya seperti itu Pak, kemudian diajukan ke BGN. Tapi kalau untuk sekolah-sekolah misalnya sekolah negeri, itu artinya gimana mekanismenya? Tetap dari dinas pendidikan kah atau bagaimana? Enggak, jadi sekolah negeri itu ada di mana? Di kecamatan mana? Di desa mana? Nah itu nanti setiap dapur yang ada di situ, yang mengajukan. Sekolah yang ada, lembaga-lembaga pendidikan yang terdekat itu menjadi calon penerima manfaatnya. Seperti itu. Ya, jadi itu nanti pekerjaan, salah satu tugasnya kepala dapur untuk mendatangi lembaga-lembaga pendidikan itu, kemudian mengadakan pendekatan pembicaraan, bahwa dia memperkenalkan diri dari kepala SPPG ini, kemudian akan running, diperkirakan tanggal berapa,
Kemudian karena sekolah itu dekat dengan SPPG, maka dia menjadi zona yang menerima manfaat dari dapur itu. Kalau dia menolak karena sesuatu hal, nggak apa-apa. Kita siapkan formnya bahwa dia tidak mau menerima program ini. Tapi saya lihat kalau sekolah lembaga pendidikan menolak itu nanti punya implikasi macam-macam. Contohnya seperti? Ya, bagi wali murid yang merasa terbantu dengan ini bantuan kok ditolak. Itu berarti kan menolak bantuan saya kan begitu. Misalnya kalau dia punya anak 5, saya gambarkan seperti itu. Kemudian sekolahnya menolak program MPK, kan dia rugi. Itu bisa-bisa protes ke sekolahnya. Tetapi bahwa BGN fair, kalau dia mau menolak, tidak mau menerima silakan, tapi alasannya apa? Ada formnya. Kepala dapur itu menyiapkan form itu. Menerima, ya saya belum tahu, belum pernah ada lembaga pendidikan menolak program ini. Kayaknya semua orang kalau dikasih gratis nggak nolak sih Pak. Saya belum pernah lihat. Ya mungkin ada yang salah di dalam ininya, mindset cara berpikirnya kalau menolak program MPK. Dengan segala alasan Tetapi bahwa itu bisa menjadi menjadi sesuatu yang tidak bagus lah bagi lembaga pendidikan itu kalau misalnya ada yang menolak dengan alasan tertentu. Pak Raufik, tadi artinya siapapun bisa mengajukan begitu ya, dari yayasan manapun. Tapi bagaimana proses monefnya, atau mungkin Komisi B pernah meninjau secara langsung atau bagaimana? Karena gini Pak, kalau saya sebagai orang awam ya Pak, melihat misalnya itu bisa diajukan oleh siapa saja yang punya yayasan, artinya orang yang mungkin awalnya punya modal dulu nih untuk mengajukan. Nah, memastikan betul-betul orang tersebut melibatkan warga desa. Nah, ini kan yang kemudian menjadi PR. Nah, bagaimana supaya monef itu, mungkin tadi Bapak sampaikan kan ada monef juga, betul-betul ya mereka menjalankan kepala SPPG itu, tidak hanya mungkin itu hanya sebagai proyeknya mereka. Ini kan menghindari hal-hal seperti itu ya Pak, yang tidak diinginkan Pak Prabowo tentunya. Ini betul, program makan bergizi gratis yang kemudian digerakkan atau diproduksi oleh SPPG ini memang secara langsung cara pendaftaran sebagai mitra BGN. Tetapi bahwa semua itu ikut mengawasi pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu misalnya kabupaten punya dinas kesehatan. Dinas kesehatan dia bisa memerintahkan kepada puskesmas untuk melakukan pengawasan terhadap dapur di mana puskesmas itu ada. Puskesmas itu kan ada di kecamatan dan ada puskesmas pembantu yang ada di beberapa desa kan. Itu ikut mengawasi. Belum lagi Muspika, Muspicam. Ya, jadi di situ mulai Koramil, Polsek, Pak Camat. Dia harus tahu di kecamatannya itu ada berapa dapur, kondisi dapurnya seperti apa, dikelola dengan benar apa tidak, dia harus tahu. Karena itu menjadi bagian yang diperintahkan oleh Pak Prabowo, sama-sama ikut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perjalanan dapur ini. Itu betul, ini siapapun bisa mendirikan dapur, tapi ketika dia running, setelah dia memberikan manfaat, yaitu kemudian banyak yang mengawasi. Dan itu paling gampang. Kalau apakah dapur itu betul-betul merekrut teman-teman di desa setempat, itu sangat bisa diawasi. Itu kan karena desa itu kan sesuatu itu bisa semua dengarkan kalau di desa itu. Karena ininya komunikasinya sangat intensif. Semuanya bisa di assessment atau di monef begitu ya Pak, dan bisa. Harapannya itu memang berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan pemerataannya itu betul-betul dirasakan oleh kebermanfaatannya itu betul-betul merata. Dan tidak hanya itu aja Mbak, sebentar, tidak hanya itu aja, semuanya kan harus ada standarisasinya. Mulai air, jadi air itu ada 2, air yang untuk masak dengan air yang untuk cuci. Itu biasanya teman-teman kan membedakan. Kalau air yang untuk memasak itu air-air yang bagus, yang RO, yang macam-macam itu ya. Pasti. Yang itu harus di lab, harus di lab, wajib di lab bahwa air ini layak untuk memasak. Demikian juga air tanahnya yang untuk cuci-cuci itu juga dilabkan juga. Itu layak untuk cuci-cuci.
tidak ada kandungan-kandungan yang terlalu ekstrim di dalam air itu, kemudian ini layak untuk menjadi bagian dari pekerjaan dapur. Semuanya ada standarisasinya. Nah, itu Pak Rafiq, karena semua ada standarisasinya termasuk air, fasilitas dan lain sebagainya itu harus memenuhi standar. Kalau di Jawa Timur sendiri ada nggak Pak daerah-daerah yang agak sulit nih secara infrastruktur, misalnya air bersih itu sulit atau lain sebagainya yang pada akhirnya membuat kesulitan juga kita mendirikan dapur atau SPPG di daerah tertentu. Kalau Jawa Timur ya, kalau kita bicara mungkin di pelosok daerah 3T misalnya mungkin akan banyak yang seperti itu. Tapi kalau di Jawa Timur sendiri bagaimana pengamatan Pak Rafiq? Mbak Silka punya gambaran daerah mana air yang tersulit atau daerah yang tersulit air? Barangkali misalnya mungkin di wilayah pesisir ketika di musim kemarau misalnya, siapa tahu ya mungkin ada seperti case-case seperti itu, Pak Rafiq. Air isi ulang itu sudah ada di mana-mana. Gitu ya. Artinya, jadi ya sekarang ini kan ada perubahan era, toh Mbak. Jadi saya zaman kecil saya itu biasa minum air sumur itu langsung, nimba langsung diminum. Itu nggak apa-apa itu dulu. Untuk daerah pegunungan, daerah yang bukan daerah industri ya, itu saya kira masih terjaga sumber-sumber air itu. Tetapi kalau di kawasan industri, di kawasan pinggiran-pinggiran kota itu memang sudah kualitas airnya agak jelek ya. Tetapi itu harus selama air itu masih layak bisa untuk cuci-cuci, nggak masalah. Nah, kalau air yang untuk memasak itu tidak memenuhi standar, misalnya sekarang ini kan kita lihat di daerah tersulit pun itu isi ulang ada di mana-mana. Orang jualan air gunung dijual ke daerah pesisir itu di mana-mana, dan itu menjadi bagian siklus ekonomi masyarakat kita. Itu jadi dan ya memang seperti itulah anunya perkembangan era sekarang ini terhadap air. Karena memang air tanah hari ini terutama di daerah pesisir kan nggak bisa dikonsumsi kalau air tanah, pasti minimal payo. Di daerah saya kalau pinggiran terlalu minggir juga payo di Gresik. Baik, tapi overall di Jawa Timur sendiri masih aman ya Pak terkait hal-hal itu, masih bisa teratasi begitu masih. Ya? Kita nanti juga pada saatnya kalau semua sudah walaupun kita ini tidak punya tidak punya kewenangan secara langsung terhadap pengawasan berjalannya program ini, karena ini program pusat yang sudah di delivery kepada pemerintah daerah ya, sesuai dengan fungsi-fungsi di perangkat daerah yang ada, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup dan lain sebagainya itu, yang kemudian dia juga melakukan fungsi-fungsi itu untuk melakukan pengawasan dapur. Tetapi Komisi B juga tidak salah kalau kemudian menginginkan sampling untuk melihat dapur yang ada seperti apa, nggak masalah juga. Karena ini syukur, apalagi kalau ada pengaduan misalnya, ada pengaduan masalah pasti kita akan apresiasi. Kalau menjangkau tadi Pak 3B ya istilahnya, yang ibu hamil, kemudian ibu menyusui dan balita tadi, itu juga mekanismenya sama, SPPG mendata begitu, masyarakat setempat begitu ya? Cuma caranya berbeda. Kalau penerima manfaat yang ada di lembaga pendidikan, itu kan langsung kepada sekolahan. Kalau yang untuk ibu menyusui, ibu hamil, itu dengan pos-posyandu yang ada di desa-desa itu. Kan dia punya data yang setiap seminggu sekali, berapa ya, sepekan atau 2 pekan sekali dia melakukan timbangan, kemudian membagi-bagi makanan yang untuk ibu hamil dan anak-anak itu datanya di desa. Jadi ada berapa orang yang sedang menyusui, kemudian ada berapa balitanya, itu kan ada di desa. Dan itu juga setiap hari Pak? Ini ya, MBGN? Sama juga ya? Iya, tapi menunya berbeda. Makanya itu nanti kalau sekarang masih diprioritaskan untuk anak-anak didik yang ada di lembaga pendidikan formal ya. Nanti pada saatnya kalau ini sudah dianggap harus juga memberi manfaat kepada
3B tadi, saya kira itu akan dilakukan. Karena ini jumlahnya juga naik turun kan. Ya. Ibu menyusui, ibu hamil dan. Tapi yang pasti data itu selalu update karena tadi setiap 2 minggu kan diperbarui ya Pak. Sumber datanya yang berbeda. Kalau anak-anak didik kita sumber datanya dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kalau 3B ini sumber datanya bisa dari desa. Dari desa. Ya. Baik, Pak Rafiq, mungkin terakhir harapan pada program MBG ini supaya pertumbuhan ekonomi desa ini juga semakin optimal, pemerataan juga. Bagaimana kemudian mungkin ini juga butuh kerjasama bersama ya Pak, tidak hanya kemudian BGN, tidak hanya juga SPPG, tapi juga masyarakat dan semua elemen juga harus ikut serta menyukseskan program prioritas ini. Harapannya Pak? Ya, harapan kita pemerintah daerah ya, baik kabupaten kota maupun provinsi ini harus proaktif untuk melakukan penetrasi melalui kepada dinas-dinasnya untuk melakukan percepatan bagaimana menstimulasi siapapun mitra BGN ini untuk mendirikan dapur agar cepat diselesaikan dan kemudian bisa running, bisa memberi manfaat, kemudian bisa kita awasi, kita pantau bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kemudian ya kita dorong bersama-sama. Kalau kemudian dalam konteks ekonomi, saya kira pemerintah daerah, baik kabupaten maupun kota, karena ini kan menyasar di semua tempat ya, di semua level, maka ya dinas-dinas yang terkait dengan ekonomi, apakah dinas teknis di Biro Perekonomian, apakah dinas peternakan, perkebunan, peternakan, ini yang kemudian harus bikin klaster yang jelas untuk memberikan supporting baik itu peternak, petani, agar kemudian ikut menyiapkan dan mempersiapkan penyediaan bahan baku yang cukup. Dan ini saya kira tidak bisa pekerjaan sehari 2 hari, harus dipersiapkan. Kalau program ini jangka panjang, selama Pak Prabowo ini menjabat, ini kan 5 tahun pasti program ini tetap nanti kalau Pak Prabowo jadi lagi kan bisa 10 tahun program ini berjalan. Artinya bahwa sedini mungkin teman-teman di daerah, di pemerintahan daerah, baik kabupaten kota maupun provinsi, itu memberikan dorongan kepada dinasnya masing-masing. Agar proaktif, agar program ini tidak sia-sia, tidak patah di tengah jalan, kemudian bisa sama-sama kita awasi, kemudian kita jaga, dan ya yang diberi makan kan juga anak-anak kita, tetangga kita, mungkin ponakan kita, kan keluarga kita sendiri juga. Jadi biar semuanya terjaga dengan baik, dan betul nanti jangka panjangnya di 2045 ini bisa menjadi kekuatan baru lah di sisi sumber daya manusia kita, dan kita harapkan bisa berkompetisi dan memenangkan kompetisi itu di dalam era global sesuai dengan profesinya masing-masing. Saya kira ini. Dan tentu ini harapan kita bersama juga ya Pak, harapan terkait dengan pemerataan program bergizi gratis, juga bagi pertumbuhan ekonomi desa supaya semakin bergeliat dengan adanya MBG ini. Terima kasih banyak Bapak Dr. Andes M. Rafiq sudah berbagi insight-nya Pak terkait dengan MBG. Sebetulnya masih banyak yang ingin saya tanyakan Pak, tapi kayaknya nanti harus datang ke sini lagi ya Pak untuk kita berbincang lagi terkait dengan MBG dan lain sebagainya. 2 hari nggak selesai. Nah itu dia. Baik, terima kasih banyak Pak Rafiq, sehat dan sukses selalu. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jatim dari fraksi Partai Gerindra, Dapil Jatim 13, Kabupaten Gresik dan Lamongan. Dulur Jawa Timur, terima kasih sudah bergabung bersama podcast ini. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa.